Ya, mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir di sini, yang mendengarkan acara ini dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi COVID. Dan ini menurut hostnya ini ada sekitar 15.000 viewer, Bu ya. Halo? Sampai 100.000 Bapak. 100.000? Ya. Wah, besar sekali ya. Jadi dari Sabang sampai Merauke insya Allah ya. Betul. Ya ini karena ini pendengarnya banyak dan ini saya menduga ini yang mendengarkan banyak guru-guru dan ini konteksnya adalah mempersiapkan AKM dan tujuannya adalah membangun sekolah berkualitas. Dan saya mempersepsikan bahwa guru-guru atau pendengar lainnya ini memang saya asumsikan sangat heterogen ya. Nah, ketika menjumpai hal-hal yang heterogen, saya pikir saya ingin memposisikan ya lebih bersifat pengenalan, sosialisasi. Karena saya khawatir kalau saya mempresentasikan hal-hal yang bersifat teknis lebih dalam, saya khawatir ada teman-teman kita yang belum mendengar apa sih program AKM itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, meskipun paparan saya itu sudah disampaikan di YouTube dan kemudian telah disampaikan sebagian oleh Ibu Direktur, tapi tidak ada salahnya saya paparkan secara singkat karena kita harus paham atau mengingat bahwa seeing is believing. Jadi kalau dengan mendengar ditambah dengan melihat paparan berupa slide, insya Allah lebih kuat tertanam dalam mindset kita. Oke, mohon Bapak untuk slide, apakah saya mendrive atau dari pihak panitia? Dari Pak, mohon izin Pak, Ya. dari Pak Bagus. Oh, saya sendiri? Oke, saya share. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di sini? Halo? Oh iya, saya menangkapnya soalnya suaranya terputus-putus nih. Di sini lancar Bapak. Oke, alhamdulillah. Jadi saya memiliki judul untuk sesuai dengan tema yang diberikan, mempersiapkan AKM menuju sekolah berkualitas. Jadi harapannya ya. Jadi saya bekerja di Pusat Asesmen dan Pembelajaran di Sikapus Menjar. Basic saya, fungsional saya adalah peneliti. Jadi saya memberikan overview atau paparan dari perspektif peneliti ya, yang juga terlibat langsung dalam mengkonstruksi soal-soal yang bertipe AKM, model AKM. Oke, jadi waktu yang diberikan kepada saya ini sekitar 1 jam, ya terus terang cukup singkat. Jadi dalam 1 jam ini ada 3 agenda utama yang saya ingin sampaikan. Pertama terkait dengan program, kedua contoh soal, dan yang lebih penting lagi adalah bagaimana mempersiapkan AKM. Nah, dalam membahas masalah isu AKM, Bapak Ibu jangan mohon tidak dilepaskan terkait dengan isu yang bersifat konseptual dan faktual. Apa sih latar belakang dari kebijakan AKM ini yang tanda kutip merupakan sebagai pengganti UN? Sebenarnya sih kalau secara konseptual itu bukan pengganti, tapi whatever labelnya, tapi kita membahasakan ya menggantilah. Meskipun belum sepenuhnya tepat ya. Jadi ketika bicara KM itu sebenarnya merespon kompetensi abad 21 yang harus kita capai. Pertama critical thinking, communication, collaborations, dan creative thinking.
Nah, ini menjadi tema utama atau konsep utama yang ingin kita respon untuk menghadapi abad 21. Nah, untuk faktual isunya, memang kita merespon yang disebut Merdeka Belajar. Jadi besar big isunya atau kebijakan besarnya adalah Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu isinya salah satunya adalah AKM. Dan merespon hasil PISA yang kita ikuti selama beberapa kali. Di mana kalau kita lihat di sini misalnya, sejak 2012, siswa kita di Indonesia, misalnya kita bisa melihat dalam literasi matematika dan membaca, Bapak Ibu bisa lihat secara jelas mungkin ya. Ini dilihat dari tabelnya atau grafiknya ya. Ini relatif siswa kita secara persentase masih di bawah 75%. Untuk membaca 56%. Jadi itu data yang ya perlu kita respon ya, gimana berkompetisi di ajang internasional. Nah, saya ajak lagi dengan data tahun 2018 misalnya. Di sini ya relatif ada improvement tidak terlalu banyak ya. Nah, masih siswa kita itu dalam konteks literasi, reading and matematik dalam bahasa PISA itu ya relatif belum memuaskan. Nah, untuk merespon kebijakan ini, nah kemudian kalau saya tambahkan lagi, overview atau komparasi dibandingkan dengan negara-negara yang ikut PISA studi internasional ini, posisi kita itu juga ya relatif belum bisa kompetitif ya dalam konteks performance dan equity. Kalau equity-nya nilainya masih lebih bagus ya dibanding performance. Tapi dari grafik ini kita bisa melihat bahwa dari sisi performance dan equity ditambah capaian nilai atau skor PISA, memang perlu ada kebijakan yang fit and proper. Nah, saya membahasakan bahwa ketika ingin menunjang merespon hasil capaian PISA, memang AKM lebih tepat dibanding dengan menggunakan asesmen nasional seperti UN. Karena UN itu tipikalnya tidak sama dengan tipikal soal-soal yang ada di PISA. Nah, kalau AKM ini, terus terang saja, itu merupakan soal-soal yang diberikan secara nasional, itu yang bertipe atau berkarakter yang bisa merespon soal-soal dalam PISA. Nah, baik UN maupun AKM, nah kalau UN terakhir dan AKM yang sekarang ini yang akan kita laksanakan tahun 2021 bertujuan untuk pemetaan mutu pendidikan untuk seluruh sekolah dari SD sampai level menengah. Itu kelebihannya. Kalau UN dulu dari mulai SMP, SMA, SMK, nah sekarang diterapkan untuk mulai dari jenjang SD. Kemudian salah satu kelebihan atau mutu yang diukur dalam AKM ada 3 instrumen yang kita gunakan. Di sini ada literasi membaca dan numerasi. Orang seringkali membahasakan bahwa literasi yang membaca, padahal literasi itu jenisnya bermacam-macam ya. Ada reading, ada science, ada math, ada financial, dan lain-lain. Jadi dalam AKM karena disebut minimum, definisi minimum di sini adalah dasar. Dasar yang kita gunakan yaitu literasi membaca dan numerasi. Kemudian untuk melengkapinya kita menggunakan juga survei karakter. Ini dikerjakan oleh siswa. Kemudian untuk yang guru dan kepala sekolah, ini mereka mengerjakan yang disebut survei lingkungan belajar atau SLB.
Jadi ada SK, ada SLB, ada AKM. Berikutnya, kalau kita melihat mengapa literasi perlunya adanya literasi dan numerasi. Jadi seperti saya sebutkan semula bahwa dua kompetensi ini merupakan kompetensi dasar yang memang punya peran penting signifikan dalam berkontribusi dalam masyarakat ke depannya begitu ya. Dan ini memang merespon seperti yang saya katakan tadi, merespon capaian kita di nasional maupun internasional. Nah ini lanjut nih. Lanjut mungkin yang tidak muncul di slide ataupun yang disampaikan Ibu Direktur. Di sini misalnya profil dan kelebihan AKM. Pertama adalah tidak dilakukan berdasarkan mata pelajaran atau penguasaan materi kurikulum. Kemudian tidak membedakan peminatan. Di sini maksudnya adalah jurusan ya, entah IPA, IPS, ataupun bahasa. Kemudian siswa tidak mendapatkan, siswa mendapat soal yang mengukur kompetensi yang sama. Jadi kita lintas jenjang, lintas peminatan, Ya, tungguin dulu ya. itu mendapatkan soal yang sama. Kemudian ini juga lintas kurikulum mata pelajaran. Jadi dalam soal-soal AKM itu, meskipun kita menghadapi literasi misalnya, itu sebenarnya kontennya itu melingkupi beberapa mata pelajaran yang bisa dijadikan bahan untuk stimulus dalam soal AKM. Kemudian, nah ini berikutnya yang terakhir yang lebih penting adalah, ini masih debatable, misalnya terkait dengan isu atau strategi keberhasilan AKM tidak melalui proses drilling soal-soal. Memang ini debatable, tapi kalau secara pribadi menurut saya memang bisa beralasan AKM tidak berbeda dengan UN yang bisa di drilling dengan menggunakan bantuan bimbel dan sebagainya. Kalau AKM menurut saya cenderung tidak bisa di drilling, tapi lebih cenderung itu dikondisikan dengan cara membentuk karakter, habits, sehingga menjadi culture. Nanti ada bahasan yang terakhir ya. Nah ini dampaknya itu yang terkait dengan culture adalah memperbaiki budaya belajar. Nanti seperti apa caranya itu pada paparan terakhir. Kemudian tidak ada dikotomi antara mapel yang di UN-kan dan mapel yang non-UN. Termasuk tidak ada mapel yang utama maupun mapel pelengkap. Jadi ya mengurangi disparitas atau mungkin ya kejelesan ya. Atau ada efek psikologis menurut saya. Jadi ada dampak positif lah menurut saya. Yang terakhir ini meningkatkan proses pembelajaran. Kira-kira proses pembelajaran apa yang kira-kira fit buat menunjang AKM? Nanti dibahas. Kemudian dari sisi pesertanya, jadi untuk peserta itu untuk yang diujikan tahun depan, itu ada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Dan itu dipilih secara acak. Nah, bicara mekanisme acaknya, saya belum paham ya. Tapi bisa jadi dari Pemda setempat atau dari pemerintah pusat, saya belum tahu. Sisanya Bapak Ibu bisa baca sendiri ya. Nah kemudian kalau untuk tugas guru ini ada mengerjakan survei lingkungan belajar secara mandiri dan waktunya ini relatif cukup panjang dibanding siswa. Kemudian ini yang paling mungkin menjadi catatan ya kalau untuk wilayah SD ini karena ini pelaksanaannya menggunakan daring, jadi ini terkait dengan infrastruktur ya. Pertama, seperti yang Ibu Direktur ucapkan, ada 148.000 SD seluruh Indonesia. Jadi memang potensi yang paling berat itu ya terkait dengan infrastruktur, gimana bisa menerima akses dan bisa terselenggara secara daring. Kemudian kalau mengenai jadwal itu relatif hampir sama dengan UN, jadi ditentukan dan diawasi.
Kemudian kalau bicara jenjang, ini ada tes literasi dan numerasi hanya 2 hari, masing-masing kalau untuk SD itu ada waktu 75 menit, kalau untuk jenjang SMP, SMA, dan SMK itu diberikan waktu selama 90 menit, dan untuk mengerjakan survei lingkungan itu ada 30 menit.